Halo guys, perkenalkan nama saya Tasya Alsindara Metan. Saya dari kelas 18F, jurusan Ilmu Pendidikan, program studi Sekolah Dasar. Hari ini saya akan menjawab 15 pertanyaan dari soal ujian akhir semester saya, yaitu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kita langsung masuk saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan dan uraikan secara singkat hakikat PKN dan IKN atau ilmu kewarganegaraan dan bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara serta bagi saudara sebagai warga negara. Kita jawab soal yang pertama, yaitu hakikat PKN adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama negara. Sedangkan IKN atau ilmu kewarganegaraan adalah ilmu yang mempelajari peranan warga di suatu negara dalam berbagai bidang. Dan urgensi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah untuk membentuk warga negara atau orang muda agar lebih smart dan lebih aktif dan baik serta mampu mendukung keberlangsungannya suatu negara. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan identitas nasional dan uraikan contoh identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian suatu negara atau jati diri suatu negara yang dimiliki suatu negara sehingga dapat dibedakan dari negara yang lain. Contoh yang dapat kita ambil yaitu dari Indonesia seperti Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara, dan bendera merah putih sebagai bendera negara Indonesia. Kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu mengapa identitas diperlukan oleh setiap orang. Identitas diperlukan oleh setiap orang adalah supaya kita dapat membedakan antara orang ini dengan orang lain atau antara diri kita dengan orang lain. Kita masuk ke soal yang keempat, yaitu bagaimana agar identitas nasional tidak rapuh, terkikis atau hilang yang diakibatkan oleh globalisasi. Kita langsung jawab pertanyaan keempat. Contohnya seperti di Indonesia, dengan kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dan kita menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme dan mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan serta memanfaatkan situs sosial media yang sekarang dengan secara baik. Kita masuk ke soal yang kelima, yaitu apa yang dimaksud dengan negara dan jelaskan syarat-syarat berdirinya suatu negara. Kita jawab soal yang kelima, yaitu negara merupakan entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintahan serta kedaulatan. Dan berdirinya suatu negara itu memerlukan wilayah yang luas, penduduk, dan pemerintahan serta kedaulatan di dalam suatu negara sehingga dapat terbentuknya suatu negara. Soal yang keenam, yaitu bagaimana menurut saudara apabila salah satu dari unsur atau komponen suatu negara tidak ada atau tidak terpenuhi, apakah masih bisa disebut sebagai negara? Berikan argumentasinya. Jawaban dari soal nomor 6 adalah apabila salah satu unsur tidak ada, maka tidak bisa disebut sebagai negara, karena negara memerlukan beberapa unsur sehingga mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Kita masuk ke soal yang ketujuh, yaitu bagaimana sikap saudara apabila hak sebagai warga negara belum dapat dipenuhi oleh negara? Berikan argumentasinya. Kita jawab soal yang ketujuh, yaitu jika seseorang tidak mendapatkan hak, maka akan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dan mungkin saja seseorang itu tidak akan menghargai hak orang lain dan tidak akan melakukan kewajibannya sebagai seorang warga negara. Kita masuk ke soal yang ke-8, yaitu apa yang dimaksud dengan konstitusi. Jawaban soal yang ke-8 yaitu konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam suatu negara. Kita masuk ke soal yang ke-9, yaitu apa yang terjadi apabila negara tidak memiliki konstitusi. Jawaban soal nomor 9, jika suatu negara tidak memiliki konstitusi, maka suatu negara itu tidak memiliki dasar negara yang kuat dan dapat menyebabkan berbagai masalah dan kekacauan di suatu negara, atau mungkin saja
sesuai dengan dinamika kehidupan suatu negara atau warga negara di dalam suatu negara. Kita masuk ke pertanyaan yang ke-11, yaitu apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang takhta tertinggi atau kekuasaan tertinggi di suatu negara. Kita masuk ke soal yang ke-12, yaitu menurut saudara apakah sistem demokrasi itu sesat? Tidak boleh diterapkan di Indonesia, berikan argumentasi. Menurut saya sistem demokrasi itu tidak sesat karena sistem demokrasi itu dia lebih mementingkan hak dan kewajiban warga negara, atau dia punya penerapannya itu lebih mengutamakan rakyatnya atau warga negaranya. Kita masuk ke soal yang ke-13, yaitu apa faktor penyebab demokrasi Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal? Jawaban soal nomor 13 adalah karena terlalu banyak aspirasi dan pandangan yang berbeda di antara masyarakat Indonesia. Kita masuk ke soal yang ke-14, yaitu bagaimana pendapat saudara tentang keterlaksanaan HAM di Indonesia? Berikan data dan argumentasi. Menurut saya, dalam menyikapi HAM di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, lembaga HAM, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dipenuhi, dan dengan terus meningkatkan kesadaran dan kerjasama dalam hal HAM, diharapkan situasi HAM di Indonesia dapat terus membaik dengan terjamin keadilannya bagi semua warga negara Indonesia. Kita masuk ke soal yang ke-15 atau soal yang terakhir, yaitu apa yang dimaksud dengan generasi milenial. Dan kalau kamu termasuk generasi milenial, apa yang saudara lakukan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan good citizenship? Kita langsung jawab saja soal yang ke-15, yaitu generasi milenial adalah generasi yang seringkali diidentifikasi dengan karakteristik seperti teknologi savvy, kritis terhadap isu sosial, dan memiliki keinginan untuk berkontribusi positif dalam masyarakat. Dan untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan good citizen, generasi milenial dapat melakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, pendidikan dan kesadaran politik. Yang kedua, partisipasi dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, advokasi dan kampanye. Dan yang keempat, yaitu pendidikan dan pelatihan. Demikian jawaban-jawaban yang dapat saya